Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 mata kuliah Tafsir Al-Quran. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu tokoh mufasir modern, yaitu Fazlur Rahman, serta teori-teori yang beliau kemukakan. Di sini saya Andika Septian Anarel Huda, NIM 192121074. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Fazlur Rahman serta latar belakang pendidikannya dan kemudian beberapa karya beliau yang sangat terkenal. Ya, langsung saja mengenai biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan di Hajara, yaitu dulu daerah tersebut ialah daerah India Inggris, dan sekarang daerah tersebut bernama Pakistan. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 September 1919. Beliau berasal dan dibesarkan di keluarga yang taat beragama. Ayahnya, yaitu yang bernama Maulana Syihabuddin, ialah seorang alim terkenal dengan lulusan Darul Ulum Tuban. Ayahnya adalah seorang kiai yang mengajar di madrasah tradisional yang paling bergengsi di anak benua Indo-Pakistan. Sejak kecil, Fazlur Rahman telah dididik oleh ayahnya dalam mengaji dan menghafal Al-Quran, sehingga pada usia 10 tahun Fazlur Rahman telah hafal Al-Quran seluruhnya. Bahkan sejak kecil Fazlur Rahman juga telah belajar tentang ilmu hadis dan ilmu syariah lainnya. Berkat didikan ayah dan ibunya dalam mengajarkan agama dengan disiplin tinggi, membuat Fazlur Rahman mampu menghadapi berbagai macam peradaban dan tantangan di alam modern. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang pendidikan dari Fazlur Rahman. Meskipun Fazlur Rahman dulunya tidak belajar di Darul Ulum, yaitu tempat ayahnya belajar kala itu, namun ia menguasai kurikulum Darsun Najami yang ditawarkan lembaga tersebut dalam kajian privat dengan ayahnya. Terus, mengapa kok bisa Fazlur Rahman menguasai kurikulum tersebut walaupun Fazlur Rahman tidak belajar di Darul Ulum tersebut? Karena ayahnya sangat tekun dan disiplin dalam mengajarkan Fazlur Rahman tentang kurikulum tersebut, sehingga Fazlur Rahman dapat menguasai betul kurikulum Darsun Najami. Ketika Fazlur Rahman berusia 14 tahun, keluarganya hijrah ke Lahore. Di sana, Fazlur Rahman menerima pendidikan modern. Pada tahun 1940, dia menyelesaikan gelar sarjana pertamanya dalam jurusan Bahasa Arab di Universitas Punjab. Kemudian disusul 2 tahun selanjutnya, ia memperoleh gelar Master of Art dalam jurusan dan universitas yang sama. Pada tahun 1946 Masehi, ia melanjutkan studi pada program doktoral, sehingga dia mendapatkan gelar PhD di Universitas Oxford, Inggris. Pada program ini, Fazlur Rahman berkonsentrasi pada kajian filsafat Islam. Ia menyelesaikan studi doktornya dalam waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 1946 sampai 1949, dengan disertasi yang berjudul Avicenna Psikologi di bawah bimbingan Prof. Esvan. Pada saat kuliah di Oxford, ia memiliki kesempatan mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehingga ia dapat menguasai beberapa bahasa
seperti bahasa Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, dan Urdu. Hal itu sangat berguna dalam memperdalam dan memperluas keilmuannya, terutama dalam studi-studi Islam melalui penelusuran literatur-literatur keislaman yang ditulis oleh para orientalis dalam bahasa-bahasa mereka. Setelah Fazlur Rahman lulus kuliah di Oxford University, ia tidak langsung pulang ke negerinya di Pakistan. Ia mengajar beberapa tahun di Durham University di Inggris. Beliau juga mengajar di Institute of Islamic Studies di Kanada. Dulu, Fazlur Rahman ketika masih mengajar di Durham University, dia berhasil menyelesaikan karya bukunya dengan judul Philosophy and Orthodoxy. Nah, baru setelah itu pada tahun 1960-an beliau Fazlur Rahman pulang ke negerinya di Pakistan. Setelah 3 tahun tinggal di Kanada, Fazlur Rahman memutuskan untuk pulang kampung ke negerinya. Di negerinya, Fazlur Rahman memulai proyek paling ambisius dalam hidupnya. Ia diangkat sebagai direktur pada Institute of Islamic Research dan memperkasai penerbitan Journal of Islamic Studies yang hingga kini masih terbit secara berkala dalam taraf internasional. Untuk memajukan lembaga riset ini, Rahman menerapkan strategi ganda, yaitu memadukan pengetahuan umum dan agama sehingga terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Harapannya dengan adanya ini yaitu membentuk pribadi yang kuat beragama sekaligus memiliki kecakapan dalam bidang-bidang umum serta modern. Di samping menjadi direktur pada lembaga riset tersebut, Fazlur Rahman diangkat sebagai direktur pada Advisory Council of Islamic Ideology di pemerintah Pakistan pada tahun 1964. Ketika Fazlur Rahman menjabat sebagai direktur pada Advisory Council of Islamic Ideology, usaha Fazlur Rahman ternyata tidak begitu berkenan di hati ulama tradisional. Alasannya, jabatan direktur lembaga tersebut sepantasnya menjadi hak eksklusif dan istimewa para ulama yang terdidik secara tradisional. Sedangkan Fazlur Rahman dianggap sebagai kelompok modernis yang telah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran barat. Dengan demikian, selama di bawah kepemimpinan Rahman, lembaga riset ini selalu mengalami tantangan dari kaum tradisional dan fundamental. Tantangan ini diperparah dengan ketegangan politik antara ulama tradisional dengan pemerintah Ayub Khan yang dianggap berhaluan modernis. Nah, pada saat-saat itulah Rahman memutuskan untuk meninggalkan negerinya. Kemudian Fazlur Rahman memutuskan hijrah ke Chicago. Fazlur Rahman tinggal di sana selama 18 tahun. Di sana, Fazlur Rahman juga menjabat sebagai guru besar dalam kajian Islam. Sampai pada tanggal 26 Juli 1988, Fazlur Rahman menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau telah mengidap diabetes yang kronis, sehingga memaksakan untuk disuntik setiap hari. Namun, yang menyebabkan beliau wafat ialah karena terkena serangan jantung yang berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karya-karya beliau, baik itu berupa buku maupun artikel. Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang sangat produktif dalam menulis. Ia menghasilkan beberapa karya, baik berupa buku maupun artikel. Bahkan beberapa karyanya ada yang sudah dipublikasikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya-karya tersebut seperti Avicenna Psikologi yang diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini merupakan disertasi
Fazlur Rahman yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Disertasi ini membahas mengenai Ibnu Sina. Dan disertasi ini merupakan kritik pada kitab An-Najd, yaitu sebuah kitab yang merupakan bagian dari kitab Asy-Syifa. Pada tahun 1959 inilah karya Rahman disunting dan diterbitkan kembali dengan judul Avicenna de Anima. Kemudian buku Fazlur Rahman yang terkenal yang berjudul Philosophy and Orthodoxy. Bahkan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni diterjemahkan oleh Muhammad Ahsin dengan judul Kontroversi Kenabian dalam Islam antara Filsafat dan Ortodoksi. Fazlur Rahman menyelesaikan buku ini pada tahun 1958 ketika ia telah mengajar di Universitas McGill. Buku ini menjelaskan tentang doktrin kenabian antara pemikiran para filsuf dengan pemahaman yang dianut oleh kaum ortodoks. Di dalam buku ini, untuk menemukan akar pemikiran filsafat Islam, Fazlur Rahman mengambil dua tokoh filsuf ternama, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa terdapat kesepakatan yang dilakukan kaum ortodok dalam menolak pendekatan intelektual murni para filsuf. Kesimpulan lain yang diperoleh Fazlur Rahman adalah tidak ada perbedaan yang mendasar antara filsuf muslim dan kaum ortodoks. Ya, itulah beberapa buku yang pernah ditulis oleh Fazlur Rahman. Dan masih ada banyak lagi buku-buku maupun artikel-artikel lainnya yang tidak saya dapat jelaskan satu persatu. Begitu pemaparan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya atau jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami.